Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di mini webinar kelompok kami. Hari ini kita akan membahas hasil analisis kebutuhan pembelajaran digital untuk jenjang SD dan pemilihan LMS yang paling tepat. Di sini, saya Hasna Samratul Puada selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Langsung saja, materi akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Indri Lutfiani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan mini webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Indri Lutfiani. Pada kesempatan mini webinar kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis kebutuhan pembelajaran dan pemilihan LMS jenjang sekolah dasar. Topik ini cukup penting karena saat ini teknologi semakin banyak digunakan dalam dunia pendidikan, termasuk penggunaan Learning Management System atau yang biasa kita sebut yaitu LMS untuk membantu proses pembelajaran. Dalam pemaparan ini, saya akan membahas mulai dari deskripsi pembelajaran, analisis kebutuhan, perbandingan beberapa LMS, sehingga rekomendasi LMS yang paling sesuai untuk siswa sekolah dasar. Baik, kita langsung ke masuk pembahasan pertama, yaitu bagian deskripsi pembelajaran. Pada bagian ini, kita melihat kondisi bagaimana pembelajaran menjadi fokus penelitian atau analisis. Fokus pembelajaran ditujukan pada siswa kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar, khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Selain itu, sekolah yang menjadi konteks analisis ini harus sudah memiliki laboratorium komputer dengan koneksi internet yang stabil. Hal ini menjadi faktor penting karena penggunaan LMS itu membutuhkan perangkat dan koneksi internet yang memadai agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan pembelajaran. Tujuan utamanya, yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, sehingga nantinya siswa itu tidak hanya menerima materi secara pasif. Yang kedua, mempermudah distribusi tugas dari guru kepada siswa. Selain itu, aktivitas pembelajaran juga yang dibutuhkan dalam LMS ini. Yang pertama, diskusi antara siswa dan guru. Yang kedua, kuis interaktif yang menggunakan konsep gamifikasi agar lebih menarik. Dan yang terakhir, pengumpulan tugas yang dapat berupa video ataupun gambar. Dengan aktivitas tersebut, pembelajaran diharapkan menjadi lebih aktif, kreatif, dan tidak membosankan bagi siswa sekolah dasar. Yang selanjutnya masuk ke bagian perbandingan LMS. Pada tahap ini, dilakukan perbandingan beberapa platform LMS yaitu Moodle, Google Classroom, dan Schoology. Yang pertama, Moodle. Moodle memiliki fitur yang sangat lengkap, terutama untuk pembuatan kuis dan pengelolaan pembelajaran. Namun, sistemnya cukup kompleks sehingga kurang cocok untuk siswa sekolah dasar yang memang membutuhkan tampilan yang sederhana. Yang kedua, Google Classroom. Platform ini memiliki keunggulan dalam kemudahan penggunaan. Selain itu juga, Google Classroom juga terintegrasi dengan berbagai layanan Google seperti Google Docs, Google Slides, dan Google Drive, sehingga memudahkan guru dalam mengelola materi dan tugas. Dan yang ketiga, Schoology. Nah,
Fitur ini memiliki tampilan yang mirip dengan media sosial sehingga cukup menarik bagi siswa. Namun, fitur gratisnya cukup terbatas sehingga tidak semua fasilitas dapat digunakan tanpa biaya tambahan. Selanjutnya masuk ke bagian rekomendasi LMS. Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan tersebut, LMS yang direkomendasikan adalah Google Classroom. Kenapa kami memilih Google Classroom? Yang pertama, sangat ramah Google Classroom secara gratis tanpa memerlukan biaya server tambahan. Yang ketiga, platform ini sudah terintegrasi dengan berbagai layanan Google seperti Google Docs dan Google Slides yang sudah umum digunakan oleh banyak guru. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Setiap platform tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan Google Classroom antara lain seperti manajemen tugas yang sederhana, mudah digunakan oleh guru maupun siswa, dan juga tidak menampilkan iklan. Sedangkan kekurangannya, fitur kuis bawaan dari Google Classroom ini masih cukup terbatas dibandingkan dengan LMS lain seperti Moodle. Namun, kekurangan ini masih bisa diatasi dengan menggunakan integrasi tambahan seperti Google Forms. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Indri selaku presenter. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya boleh langsung eh, bertanya. Izin bertanya ya Indri. Tadi kan disebutkan kalau Google Classroom punya kekurangan di fitur kuis yang terbatas. Gimana sih cara guru SD tetap bisa bikin kuis yang seru dan menantang buat anak-anak kalau fiturnya terbatas kayak gitu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Memang meski fitur bawaannya terbatas, guru bisa memanfaatkan fitur gamifikasi. Caranya itu dengan menyematkan dari platform kuis eksternal seperti Quizzes atau Kahoot ke dalam Google Classroom. Jadi, keterbatasan fitur kuis aslinya itu bisa ditutupi dengan integrasi aplikasi yang lebih berwarna dan seru untuk anak SD. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Boleh untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Indri. Anak Boleh. SD kan biasanya belum punya email sendiri atau sering lupa password. Apakah Google Classroom nggak malah bikin repot kalau mereka harus sering login? Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pita atas pertanyaannya. Nah, kenapa memilih platform ini? Karena
Google Classroom ini kan sangat user friendly ya. Jadi akunnya itu bisa dibuatkan oleh sekolah melalui Google Workspace atau Workspace for Education. Dan karena mayoritas sekarang berbasis Android yang sudah ada akun Google-nya, jadi proses login biasanya itu otomatis dan tidak perlu mengetik password berulang kali. Mungkin seperti itu ya, Pita. Baik, terima kasih Indri. Sama-sama. Izin bertanya Indri, Silakan. kalau pembelajaran menggunakan Google Classroom, bagaimana sih cara guru itu memastikan semua siswanya benar-benar mengikuti materi dan tidak hanya membuka tugas saja? Sekian. Oke, bagaimana cara buktikan biar siswa itu benar-benar mengikuti materi ya? Pertanyaannya sangat bagus. Jadi, guru itu bisa memanfaatkan beberapa fitur Google Classroom seperti pemberian komentar pada tugas, guru juga disingkat pertemuan tetap Nah, jadi katanya guru itu bisa memanfaatkan beberapa fitur di Google Classroom seperti pemberian komentar pada tugas, penggunaan Google Form untuk absensi atau refleksi belajar. Guru juga bisa mengkombinasikan dengan sesi diskusi singkat atau pertemuan virtual. Jadi interaksi siswanya itu tetap terjaga begitu. Luar biasa sekali ya diskusinya. Mungkin untuk sekarang kesimpulannya Google Classroom adalah pilihan paling rasional untuk menjaga keseimbangan antara fungsionalitas dan kemudahan akses bagi siswa maupun orang tua. Google Classroom itu adalah pilihan paling pas gitu buat anak SD karena simple dan gratis. Mungkin sekian diskusi hari ini. Terima kasih kepada presenter dan audiens. Saya tutup webinar kali ini. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.